Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama memperingati 54 tahun penyertaan Tuhan untuk gereja kita yang tercinta, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Sebelum kita memasuki ibadah pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita memasuki hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jesus.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kalau kita ada hari ini, semuanya bukan karena kuat dan hebat kita. Kalau gereja Tuhan ada sampai 54 tahun, itu juga bukan karena kita hebat, tetapi karena kita punya Tuhan yang berkuasa, yang begitu besar kesetiaannya dan begitu besar kemurahannya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian pengagungan kita kepada-Nya. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besar kasih-Mu berlimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu tahu sediakan, besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu tahu sediakan, besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berlimpahan Ruh Allah. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu tahu sediakan, besar setiamu kepadaku. Bapa di dalam surga, seperti pujian
yang kami naikkan. Sungguh besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga. Kami juga mengucap syukur untuk gereja yang boleh Tuhan sertai selama 54 tahun ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebesaran kesetiaan Tuhan yang begitu besar, yang begitu ajaib. Musim demi musim kami sudah melewatinya. Dan Tuhan tetap menopang gereja-Mu di tempat ini. Bapa di dalam surga, ampuni kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Seringkali kami Tuhan lalai di dalam menjalankan tugas panggilan kami sebagai murid Kristus di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni, Tuhan melayakan kami. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, ketika kami mengingat lagi kebaikan dan kesetiaan Tuhan, kami boleh dikobarkan kembali akan panggilan Tuhan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, untuk janji pengampunan Tuhan bagi setiap kami. Sekali lagi kami mohon Tuhan menyertai di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini dari Mazmur 116 ayat 5-7, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersama dengan setiap orang percaya di setiap tempat dan di segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Demikian pemazmur menulis di dalam Mazmur 23. Hari ini kita juga akan berkata yang sama, bahwa Tuhan adalah gembala buat saya secara pribadi. Tuhan adalah gembala buat keluarga kita. Tuhan juga adalah gembala buat gereja kita yang tercinta ini. Dia akan memelihara, Dia akan melindungi, Dia menjaga dan menyelamatkan kita. Mari kita naikkan pujian bersama. Tuhan seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai domba-Nya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus
Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur Dia adalah gembala kita secara pribadi, gembala keluarga kita, dan gembala buat gereja kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kesibukan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, membuat kita menjadi melupakan siapa yang terutama, siapa yang paling penting dalam hidup kita. Kita mudah teralihkan oleh segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Pagi hari ini, biarlah firman Tuhan akan mengajar kita secara pribadi tentang apa isi hati Tuhan buat kita. Kita akan siapkan hati kita, merenungkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Dia selalu menghiburku, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkat-Nya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman berlimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia, kemanapun selalu serta, sobatku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra. Shalom jemaat sekalian, mari kita masuk di dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama sekaligus memperingati hari ulang tahun gereja kami ke-54. Kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan bagi gereja kami hingga saat ini. Dan biarlah ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan kali ini, kami mengerti bagaimana kami menjalani kehidupan bergereja saat ini. Dan biarlah gereja yang berpusat kepada Kristus yang menjadi visi gereja yang baru ini, boleh kami pahami, boleh kami jalani, boleh kami hidupi di dalam perjalanan bergereja kami untuk ke depannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom jemaat sekalian, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam hidup kita. Jemaat sekalian, mengawali khotbah saya, maka kita akan menyaksikan tutur kata dari seorang pelaku sejarah dan saksi mata berdirinya Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Inilah tutur kata yang diucapkan oleh Ibu Deborah Junis Jayaningsih, saksi mata sekaligus salah satu pelaku dalam sejarah berdirinya Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Saya bersyukur pada Tuhan karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat menyaksikan HUT Gereja Kristen Kalam Kudus Malang di usianya yang ke-54. Saya sangat gembira karena kalau kita memikirkan pada waktu-waktu yang lalu, kita menoleh ke belakang pada saat 54 tahun yang lalu, maka sulit bagi kami untuk mempercayai Gereja Kristen Kalam Kudus Malang yang sekarang mempunyai sebuah gedung yang indah dan megah, beserta dengan semua fasilitasnya yang memadai. Benar-benar ini hanya semata-mata karena berkat anugerah Tuhan. Ini adalah suatu hari yang amazing. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan telah menyiapkan semua ini. Bagaimana mungkin bisa percaya 54 tahun yang lalu untuk memulai pelayanan Gereja Kristen Kalam Kudus Malang hanya bisa pinjam untuk mengawali persekutuan pemuda-pemudi Kristen Kalam Kudus hanya dapat dilakukan di aula gedung Profesor Muhammad Yani, yaitu Gedung Sekolah Kalam Kudus. Demikian juga untuk mengawali kebaktian umum, kami harus pinjam aula milik Maat yang sekarang dikenal dengan nama Saat. Sejarah gereja membuktikan bahwa Kristus yang menjadi pusat gereja itu tidak pernah tinggal diam bagi gerejanya. Dia tahu ketika gerejanya merindukan memiliki gedung gereja sendiri untuk beribadah. Mendengar seruan doa gerejanya untuk hal ini, Kristus telah menyiapkan sebuah gedung bekas sekolah apoteker untuk menjadi miliknya. Tepatnya tanggal 5 September 1970, gereja telah berhasil membeli gedung yang sekarang berdiri megah di Jalan Semeru 30. Gereja ini terus berkembang dan karena perkembangan tersebut jumlah terus bertambah. Maka gedung gereja yang semula terasa cukup besar sekarang terasa sangat sempit
untuk bisa menampung seluruh jemaat yang ingin beribadah. Gereja membutuhkan gedung gereja yang lebih besar lagi. Kembali, Kristus yang menjadi pusat gereja itu tidak tinggal diam. Lutut-lutut yang bertelut diperhatikannya, mulut-mulut yang berseru didengarkannya, dan tangan-tangan yang harap kepada Tuhan itu sekalipun tidak akan dikecewakan. Semoga gereja Kristen Kalam Kudus Malang senantiasa berpusat pada Kristus. Jemaat sekalian, kalimat terakhir dari Ibu Deborah adalah semoga gereja Kristen Kalam Kudus Malang senantiasa menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus. Dan inilah pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana sesungguhnya menjadi jemaat yang gerejanya berpusat kepada Kristus. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita hidupi dan jalani dalam kehidupan bergereja kita ke depannya. Kita akan melihat yang pertama, yaitu gereja yang mengambil bagian dalam membangun tubuh Kristus. Jemaat gereja yang mengambil bagian dalam membangun tubuh Kristus, ayat 11 sampai ayat 12. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, 5 Juli 2021 yang lalu, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo satu kali memarahi, menasehati, mengedukasi seorang mahasiswa yang katanya mahasiswa tentang pemakaian masker. Mahasiswa ini walaupun sudah positif COVID-19 tetapi juga tidak mau menggunakan masker. Dia hanya menggantungkan masker di lehernya karena katanya sudah 1 tahun saya tidak menggunakan masker dan saya menggantungkannya hanya untuk menghormati orang yang menggunakan masker. Dan Bapak Ganjar Pranowo mengedukasi bahwa kalau Anda tidak menggunakan masker, memakai masker dengan benar, bahwa Anda menulari banyak orang. Dan kita merasa pegel sih melihat orang mahasiswa ini, walaupun dia mahasiswa dan dia merasa berhak untuk tidak memakai masker, walaupun sudah positif COVID-19. Kalau kita melihat perilakunya tidak sesuai dengan status mahasiswa yang diakuinya, atau sikapnya tidak mencerminkan edukasi yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, dan pemikirannya membingungkan kita untuk level mahasiswa. Dan bukankah perilaku hidup seseorang tentu diharapkan sesuai dengan status dia yang dimilikinya. Dan Rasul Paulus juga memperhatikan akan hal ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa perilaku hidup seorang percaya, perilaku hidup seorang yang telah ditebus oleh Tuhan seharusnya sejalan dengan status dia sebagai umat tebusan. Sejalan statusnya sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus tentang hal ini bahwa sepanjang pasal 1 dan pasal 3 di Efesus dikisahkan tentang kisah Injil yang telah dialami oleh jemaat Efesus. Bagaimana istimewanya orang-orang yang dipanggil, diselamatkan oleh Allah. Efesus 1 ayat 4 menceritakan bahwa Allah memilih manusia sebelum dunia diciptakan. Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita, tetapi anugerah atau pemberian Allah. Dan di sepanjang pasal 1 sampai pasal 3 Paulus berulang kali menekankan bahwa hidup orang percaya adalah hidup karena anugerah Tuhan melalui karya penebusan Yesus Kristus yang memilih, memanggil kita, menebus kita, menyelamatkan kita, bahkan memberikan kekayaan rohani yang tak ternilai kepada orang-orang yang telah percaya kepadanya. Dan pasal 4 Rasul Paulus langsung masuk kepada mengajarkan bagaimana perilaku hidup sebagai seorang yang telah ditebus oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dalam bergereja. Yang menjadi perenungan kita pada pagi ini yaitu bagaimana sesungguhnya perilaku hidup sebagai jemaat bergereja ketika kita sudah mengenal Kristus. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah suatu keluarga besar dengan beragam jenis manusia di dalamnya. Dan Paulus menekankan mereka adalah satu.
Mereka adalah satu tubuh yang dipersatukan oleh satu roh. Mereka memiliki satu Tuhan dalam satu iman. Mereka memiliki satu baptisan dan mereka percaya pada satu Allah. Dan selanjutnya Paulus menekankan, mengajarkan bahwa kesatuan ini bukan berarti keseragaman. Termasuk perihal karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat. Dengan jelas maka Paulus mengatakan bahwa di dalam kehidupan berjemaat maka ada banyak karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada orang-orang percaya. Efesus pasal 4 ayat 19 dikatakan bahwa ada karunia sebagai rasul-rasul, karunia sebagai nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, sebagai gembala-gembala dan sebagai pengajar-pengajar. Karunia-karunia dalam Efesus pasal 4 ayat 11 merupakan karunia jabatan. Suatu karunia yang dianugerahkan kepada orang-orang tertentu yang menjabat. Dan karunia jabatan ini memang tidak diberikan kepada semua jemaat. Ada yang berpendapat bahwa dari 5 karunia itu jabatan rasul dan nabi sudah berhenti dan tidak dilanjutkan lagi setelah kitab suci genap diwahyukan. Sedangkan untuk jabatan pemberita Injil, gembala, pengajar masih ada pada zaman modern ini. Dan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11 dikatakan juga ada karunia untuk mengajar dan karunia untuk berbicara. Roma pasal 12 juga menambahkan daftar panjang tentang karunia-karunia yang ada di dalam Alkitab. Ada karunia untuk menasihati, ada karunia iman, karunia untuk memberi dan sebagainya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa saya tahu bahwa saya punya karunia. Atau mungkin Bapak Ibu mengatakan sepertinya kok saya tidak punya karunia ya. Nah, Bapak Ibu kita melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa pada kita masing-masing sebenarnya telah diberikan karunia tersebut. Ada yang mungkin diberikan 5, ada yang mungkin diberikan 2, ada yang diberikan 1. Tetapi pada prinsipnya semuanya pasti diberikan. Persoalannya adalah apakah kita mengenal, berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk mengetahui, dan setelah kita ketahui kemudian kita kembangkan dan kita gunakan untuk pelayanan kita bagi pertumbuhan tubuh Kristus. Dan ada juga kemudian yang mengatakan mengapa karunia ini berbeda-beda. Ya, karunia ini berbeda-beda karena Allah memberikan melalui Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus untuk memperlengkapi orang-orang percaya agar orang percaya itu melakukannya bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 3 ayat 7 dan Efesus 4 ayat 7, kata dianugerahkan memakai kata bahasa aslinya mempunyai pengertian suatu pemberian hadiah yang resmi dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Jadi Allah Tritunggal telah merancangkan, memberikan karunia itu berbeda-beda kepada setiap orang. Tujuannya agar masing-masing bisa memahaminya, menyadarinya dan menggunakannya untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi setiap orang percaya pasti mempunyai karunia. Dan di dalam perancangan DPW Discipleship Pathway di gereja kita bahwa kedepannya bahwa setiap jemaat diharapkan bisa mengikuti namanya tes karunia. Ketika mengikuti tes karunia sehingga kita bisa mengenal dan mengerti karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita bisa melayani sesuai karunia yang telah diberikan kepada kita. Yang penting ketika kita menyadari bahwa kita memiliki karunia dan kita mau menggunakannya untuk pembangunan tubuh Kristus, melayani bersama-sama di gereja ataupun di tempat lain, bukanlah demi untuk kebanggaan kita pribadi, bukanlah untuk pride kita masing-masing, bukan untuk harga diri kita. Tetapi kita harus ingat bahwa tujuannya adalah seperti yang dikatakan firman Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Untuk membangun satu sama lain. Bagi kita yang mempunyai karunia menasehati, marilah kita menggunakannya untuk memberi nasihat kepada orang yang membutuhkannya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Menjadi jemaat yang berpusat pada Kristus pada akhirnya adalah jemaat yang proaktif untuk mengenal karunia yang Tuhan berikan, kemudian menggunakannya dengan sungguh-sungguh untuk pembangunan tubuh Kristus menjadi berkat bagi sesama kita. Saya masih teringat ketika saya masih mahasiswa praktek di kota Pemangkat di Kalimantan Barat, Bapak Ibu sekalian. Saya mengenal seorang wanita parubaya yang tidak menikah, tinggal bersama ibunya dan adiknya. Rumahnya kecil dari kayu, pekarangannya tidak begitu luas, tetapi wanita ini, ibu ini menanam sayur-sayuran, Bapak Ibu sekalian. Dan beberapa kali dia mengantarkan sayuran sekacang panjang atau kangkung ke gereja kepada hamba Tuhan. Dan waktu itu saya masih mahasiswa praktek. Itu begitu berkesan dengan saya. Kenapa demikian? Karena ibu ini sebenarnya termasuk keluarga yang tidak mampu, tetapi dia mau untuk membagi apa yang dimilikinya. Dan ketika saya berdiskusi dengan rekan hamba Tuhan, ternyata hal ini dilakukannya bukan cuma sekali dua kali. Sering dia melakukannya itu sebelum saya praktek di sana juga. Dan ternyata bukan cuma rohaniwan yang dibagikannya, tetapi dia juga membagikannya kepada jemaat-jemaat yang tua yang tidak mampu dibagikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu ini memiliki karunia untuk memberi suatu kemampuan yang Tuhan berikan kepada wanita ini untuk membagikan apa yang dimilikinya walaupun hidupnya terbatas, ya, tanpa menuntut balas. Dia tidak punya banyak harta, dia tidak merupakan wanita yang kaya, tetapi dia senang untuk memberi. Dan ketika dia melakukan ini bisa menghibur, menguatkan orang-orang yang diberinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saya mengajak kita mengenal karunia apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Dan kita gunakan dan kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kita gunakan untuk membangun tubuh Kristus menjadi berkat bagi satu orang dengan yang lainnya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sesungguhnya kehidupan gereja yang berpusat pada Kristus. Hal yang kedua adalah mengejar keserupaan dengan Kristus, ayat 13 sampai 14. Ada satu istilah like father, like son, Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu kali anak saya, Caleb, berusia 2 tahun lebih, akhir-akhir ini hampir tiap hari dia kalau ketemu saya dan menyambut saya pulang dari luar, dan dia mengatakan, Didi, pispang mam. Bapak Ibu tahu artinya apa? Didi, pispang, ikan cupang. Kita beri makan, kasih makan. Beri makan. Nah, anak saya sibuk. Ya, senang sekali dia melihat ikan-ikan cupang yang bergerak-gerak begitu. Ya, itu karena lambat laun, karena pengaruh dari bapaknya yang suka ikan cupang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nah, jadi cepat atau lambat, maka anak saya juga akan seperti dengan saya mencintai menjadi cupang lovers, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nah, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, cepat atau lambat, dan seharusnya kita berjalan tiap hari menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena ketika Yesus menebus hidup kita, Yesus tidak ingin supaya kita bersantai-santai menikmati karya penebusan tersebut. Tetapi ketika Yesus menebus kita, salah satu tujuannya agar kita berjuang untuk semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan Paulus dengan tegas kemudian mengatakan bahwa semua karunia-karunia di jabatan yang ada di atas yang telah kita baca itu tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang percaya untuk pembangunan tubuh Kristus agar mereka mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Paulus memberikan gambaran jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang berjuang terus untuk mencapai kedewasaan penuh. Ini dikontraskan dengan anak-anak.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan menuju kedewasaan tersebut, Paulus mengingatkan bahwa itu melibatkan bahwa segenap anggota tubuh Kristus. Artinya untuk kita mencapai kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, itu melibatkan orang percaya di sekeliling kita, di sekitar kita. Lebih lanjut, Paulus menekankan bahwa menjadi jemaat yang dewasa atau serupa dengan Kristus, agar menjadi jemaat dewasa itu menjadi jemaat yang teguh di dalam iman, tandanya adalah tidak mudah digoncang-goncangkan, diombang-ambingkan oleh berupa-rupa angin pengajaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sekeliling kita ini begitu banyak angin-angin pengajaran, contoh-contoh pengajaran yang terkadang tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan orang yang tidak bertumbuh menjadi dewasa maka gampang sekali percaya kepada pengajaran-pengajaran yang baru dan menerimanya pengajaran tersebut, tidak lagi menguji di dalam Alkitab apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, John Stott kemudian mengatakan, orang percaya yang tidak kunjung beranjak dewasa maka sesungguhnya tidak dapat berpikir sendiri dan tidak mempunyai keyakinan yang teguh. Dan dia gampang sekali tertarik dengan pengkhotbah atau penulis buku yang mengajarkan suatu teologi yang baru. Senang hal-hal yang baru, tetapi belum tentu benar sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu menjadi jemaat yang berpusat pada Kristus adalah jemaat yang mengejar pertumbuhan kedewasaan di dalam iman, mempunyai pengetahuan yang benar, setia untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menggunakan kata mengejar keserupaan dengan Kristus, artinya ada suatu usaha yang harus dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan tanpa mengenal lelah untuk kita belajar semakin lama semakin mengenal Kristus dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi dewasa. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi serupa dengan Kristus. Butuh usaha kita dengan sungguh-sungguh serius untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa setiap hari. Mungkin Bapak Ibu masih ingat lagu sekolah minggu yang pernah kita dengar. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagu yang sangat sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tetapi itulah dua hal yang esensial, yang dasar harus kita lakukan supaya kita bertumbuh sehingga kita menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menekankan bahwa pembacaan kitab suci, berdoa tiap hari, baik secara pribadi maupun kita lakukan secara bersama-sama, itulah kunci resep untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman kita, menjadi dewasa di dalam iman kita. Apakah bentuk nyata dari seseorang yang dewasa di dalam imannya? Maka bentuk nyatanya adalah ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup di dalam hidup ini, tidak gampang menyerah dengan kehidupan, tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang menyalahkan Tuhan. Nah, bukti lainnya adalah di dalam pelayanan, ketika masuk di dalam pelayanan di gereja, maka tidak gampang untuk mundur dari satu pelayanan. Gesek sedikit kemudian mundur. Kemudian beda pendapat sedikit kemudian mundur. Tidak gampang menjadi pelayan-pelayan yang demikian. Tetapi perbedaan-perbedaan yang ada dapat diantisipasi, perbedaan yang ada dapat dihadapi karena mempunyai pusat yang sama, yaitu kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Mencari kehendak Kristus bagi gereja ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang jemaat kita yang pernah mengalami COVID, Bapak Ibu sekalian, memberikan
satu kali memberikan kesaksian bagaimana ketika dia mendapati dirinya terkena COVID, tentu seperti yang lainnya ada perasaan kalut, ada perasaan cemas, khawatir, bagaimana pengobatannya, bagaimana dengan keluarganya dan sebagainya. Kemudian dia hadapi, akhirnya memutuskan masuk ke rumah sakit lapangan. Sampai di rumah sakit lapangan tetap dengan setia merenungkan firman Tuhan, dan ada firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk terus menguatkan iman dia. Kemudian akhirnya setelah dia keluar dari rumah sakit lapangan sembuh, dan dia mengatakan bahwa saya terpapar COVID-19 sesungguhnya adalah privilege, hak istimewa dari Tuhan. Wow, sampai bisa mengatakan bahwa inilah hak istimewa dari Tuhan. Kenapa? Ketika dia mengalami, dia bergumul di hadapan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, kemudian tahu bagaimana apa yang bisa dilakukannya untuk menguatkan orang-orang lain yang terpapar dengan COVID. Selama di rumah sakit lapangan sering bangun pagi, kemudian menghidupkan musik untuk mengajak senam bersama-sama, memberikan semangat, dorongan semangat kepada orang-orang penderita COVID lainnya untuk semangat dalam proses penyembuhan nih. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah satu ciri khas yang jelas ketika seseorang mengejar keserupaan dengan Kristus, menjadi dewasa rohaninya ketika menghadapi tantangan kesulitan hidup, tidak menyerah tetapi bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan mulai memikirkan apa yang bisa dilakukan di masa-masa seperti ini. Tidak berdiam diri tetapi melakukan sesuatu untuk bisa menyemangati orang lain yang menderita COVID yang sama juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah salah satu bukti nyata seorang jemaat yang terus mengejar keserupaan dengan Kristus. Di hari ulang tahun gereja kita yang ke-54, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa nanti malam akan diadakan pertemuan untuk melakukan gerakan kelompok kecil, cell group bagi majelis dan mantan majelis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur sampai saat ini di gereja kita sebenarnya ada 32 kelompok kecil yang terus berjalan. 32 kelompok kecil yang terus berproses untuk membentuk anggota-anggotanya menjadi serupa dengan Kristus. Dan nanti malam kita akan bergerak kepada kelompok kecil untuk majelis dan mantan majelis. Kita doakan supaya ini menjadi satu gerakan yang boleh dijalani bersama-sama, menjadi wadah yang sangat efektif untuk membawa anggota-anggota kelompok kecil ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada waktunya nanti Bapak Ibu sekalian, gerakan kelompok kecil ini bisa akan menjangkau jemaat-jemaat yang lainnya untuk boleh terlibat dalam kelompok kecil, berjuang bersama-sama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita bersyukur inilah visi gereja yang baru, yaitu Christ-centered Church, yaitu gereja yang berpusat pada Kristus. Dari firman Tuhan itu mengajarkan bahwa jemaat yang mengambil bagian untuk pembangunan tubuh Kristus, dan jemaat yang terus berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami terus berdoa Tuhan, dalam ulang tahun ke-54 ini, kami mendapatkan gambaran tentang visi gereja yang baru menjadi jemaat yang berpusat kepada Kristus. Menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus. Artinya kami terus berjuang mengenal karunia-karunia yang kami miliki untuk melakukannya bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan juga bagi setiap kami pribadi jemaat, ada hal yang penting yang harus kami ingat dan kami jalani dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami berproses untuk menjadi pribadi yang mengejar keserupaan dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, lewat proses jatuh bangun yang mungkin harus kami alami, tetapi kami tahu bahwa kami menjalani dan mengarahkan proses yang sama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan biarlah ini terus kami hidupi di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah segala tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word. Just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend. I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus. For faith, Oh, for love, oh, for grace to trust Him, for grace to Jemaat sekalian, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua, di mana kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-54. Saya di depan bersama-sama BPH mewakili jemaat sekalian untuk menyanyikan lagu ini, dan juga saya akan meniup lilin sebagai tanda kita merayakan ulang tahun ke-54. Mari kita menaikkan lagu Happy Birthday Kalam Kudus. happy birthday, happy birthday, happy birthday Kalam Kudus. Happy birthday Kalam Kudus, happy birthday Kalam Kudus, happy birthday, happy birthday, happy birthday Kalam Kudus, happy birthday Kalam Kudus, happy birthday Kalam Kudus, happy birthday, happy birthday, happy birthday Kalam Kudus.
tahun adalah kita semua. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada anggota keluarga kita yang mungkin beribadah bersama-sama dengan kita. Selamat ulang tahun. Baik jemaat sekalian, saya akan meniup lilin sebagai tanda kita berulang tahun yang ke-54. Jemaat sekalian, saya mengajak kita bersama-sama berdoa bagi gereja kita yang berulang tahun ke-54. Saya akan memimpin kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-54. Kami bersyukur melihat pimpinan Tuhan selama 54 tahun. Kami tahu bahwa Tuhan menyayangi gereja Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap jemaat yang setia beribadah di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Dan kiranya di dalam ulang tahun ke-54 Tuhan, kami tidak bermegah, kami tidak berbangga dengan semua fasilitas yang kami miliki. Kami juga tidak berbangga dengan jumlah jemaat yang besar yang kami miliki. Kami juga tidak berbangga dengan budget yang kami miliki. Tetapi biarlah kami bermegah karena kami mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan sebagai kepala gereja kami. Dan biarlah di hari ulang tahun ini Tuhan, kami boleh mengenal visi Gereja Kristen Kalam Kudus Malang yang baru, yaitu Christ Centered Church. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah semua jemaat berjuang bersama-sama untuk mengenal, memahami, dan juga menghidupi visi ini. Kami boleh terus memandang bahwa suatu gereja yang Tuhan perkenan adalah gereja yang kembali, gereja yang berpusat kepada Kristus. Tolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan-kesempatan yang ada, kami boleh bertumbuh, beribadah bersama-sama. Kami boleh dibina, kami juga boleh masuk dalam kelompok kecil. Dan biarlah semua kegiatan ini nantinya dirancang untuk bisa membawa kami semua menjadi jemaat yang berpusat pada Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat. Biarlah jemaat yang menghadapi pergumulan-pergumulan saat ini yang tidak mudah. Pergumulan kesehatan, banyak jemaat yang berjuang untuk sembuh dari COVID-19 ini nih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan pergumulan keluarga, dengan pergumulan pekerjaan. Ya Tuhan, kami serahkan semua jemaat kami Tuhan. Kami berdoa biarlah semua jemaat di tengah-tengah pergumulan yang ada boleh terus berusaha untuk memikirkan bagaimana menghadapi pergumulan ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami boleh kembali mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Kami boleh mempunyai hidup yang penyerahan total sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami juga mohon hikmat dari Tuhan turun atas setiap jemaat. Sehingga jemaat dimampukan, diteguhkan, berani untuk menghadapi pergumulan hidup saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami terus doakan untuk langkah-langkah ke depan yang masih panjang yang akan kami jalani bersama-sama. Kami berdoa untuk semua jalan pemuridan yang berusaha dipersiapkan. Sehingga jemaat nantinya satu persatu boleh mengikuti jalan pemuridan tersebut. Dan pada akhirnya bisa menghasilkan jemaat yang berpusat pada Kristus. Kami berdoa untuk majelis. Kami berdoa untuk pengurus dan aktivis yang bergandengan tangan bersama-sama untuk mewujudkan visi gereja yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kesatuan hati, berikan kami semangat, dan berikan kami sukacita di dalam kami mewujudkan bersama-sama. Kami serahkan Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kiranya gereja ini di hari-hari ke depan menjadi gereja yang boleh memberkati, gereja yang boleh menjadi saksi Tuhan, gereja yang boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun gereja ini berada, dimanapun jemaat hidup dan tinggal, sehingga kesaksian kami dapat memuliakan Tuhan di surga, dapat memuliakan Bapa dan menarik banyak orang datang kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami bagi gereja, bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Tuhan yang memberkati dan menjawabnya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah dan dalam rangka pengucapan syukur gereja kita yang ke-54 yang berulang tahun. Terima kasih untuk segenap para pelayan Tuhan yang boleh melayani pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada panitia HUT ke-54 yang telah berjerih lelah mempersiapkan untuk ibadah pengucapan syukur secara online. Panitia HUT ke-54 diketuai oleh penginjil Yehezkiel Hartanto. Terima kasih untuk pelayanan panitia HUT ke-54. Jemaat sekalian, persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja maupun scan QR code seperti yang ada di layar. Persembahan dapat berupa persembahan rutin biasa, persembahan persepuluhan, maupun persembahan HUT gereja yang ke-54. Dan saya ingin juga menyampaikan bahwa kegiatan HUT kita yang selain ibadah pengucapan syukur juga adalah aksi peduli dalam rangka PPKM ini. Nah, kita bersyukur aksi peduli telah dilaksanakan dan kita akan menyaksikan beberapa tayangan kegiatan yang telah dilakukan dalam aksi peduli ini kepada jemaat-jemaat menerima, baik itu jemaat di pusat maupun jemaat di pos Tebo maupun pos TSD. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang, dipersilakan. Shalom jemaat sekalian. Hari ini 25 Juli 2021, Saudara Billy Joshua Wijatmiko telah menyelesaikan masa pelayanan sebagai mahasiswa praktek 2 bulan. Segenap rohaniwan, majelis, dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudara Billy. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan studi di saat. Majelis Jemaat membuka kembali kelas katekisasi pranikah bagi jemaat yang akan menikah pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022. Kelas akan diadakan pada bulan Agustus sampai dengan November 2021 dan akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2021 melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tata Usaha GKKK Malang. Kebaktian doa streaming Selasa 27 Juli 2021 akan dilayani oleh Evangelis Jimmy Waroka dan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Minggu depan, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan menyerahkan persembahan perpuluhan kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Ibadah streaming minggu depan tanggal 1 Agustus 2021 akan dilayani oleh Pendeta Kindo Manoki. Dan ibadah youth akan dilayani oleh Evangelis Harapan Sirekar. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa PPKM ini diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021. Dan kiranya persembahan HUT gereja kita yang Bapak Ibu berikan memungkinkan untuk aksi peduli kita boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan, menghibur dan menguatkan mereka. Dan ingat, pandemi belum berakhir dan mari kita tetap menjaga prokes dengan ketat, terutama ketika kita sedang berada di luar rumah kita. Baik jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita berjuang terus menjadi jemaat-jemaat yang berpusat kepada Kristus. Dan arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Saya mewakili Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang bersama dengan semua pimpinan, staf dan karyawan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai, memimpin, menuntun hingga boleh mencapai usia 54. Karena segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian juga untuk Gereja Kristen Kalam Kudus yang ingin menjadikan Kristus sebagai tujuan, sebagai center yang utama di dalam melakukan pelayanan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kita semua sehingga semuanya boleh ada di dalam pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Soli Deo Gloria. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja kita sangat terkenal sebagai gereja memiliki jemaat dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi yang berbeda-beda itu bersatu padu di dalam satu pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seandainya bukan Kristus yang menjadi pusat daripada gereja ini, mungkinkah kita yang berbeda-beda ini bersatu? Saya mewakili rohaniwan Gereja Kristen Kalam Kudus Malang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kiranya di tahun yang ke-54 ini gereja kita semakin berpusatkan pada Kristus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mewakili pos pelayanan Tunjung Sekar Damai, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Mengucap syukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kiranya hikmat, pimpinan, dan tuntunan Tuhan menjadi bagian gerejanya di dalam perjalanannya di tahun-tahun yang ada di depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama Jemaat Pos Pelayanan Tebo mengucapkan Selamat ulang tahun GKKK Malang yang ke-54. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GKKK yang kami kasihi. Tahun ini gereja kita genap berusia 54 tahun. Usia yang produktif, dinamis, dan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pertumbuhan sebuah gereja. Di masa pandemi, masa-masa yang sangat sulit dan penuh tantangan ini, semoga gereja kita dapat terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi kita semua. Saya mewakili Komisi Wanita GKKK mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kita. Semoga Tuhan menyertai kita semua, memberikan kesehatan, sukacita, dan semangat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili N Community
mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Malang yang ke-54. Semoga dapat menjadi berkat bagi sesama, terutama di Kota Malang dan di Indonesia. Maju terus Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Selamat ulang tahun Rumahku dan gerejaku GKKK Malang yang ke-54 tahun. Tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami mewakili Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Malang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 kepada Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kiranya Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dalam umurnya yang ke-54 menjadi gereja yang senantiasa berpusat pada Kristus, semakin bertumbuh ke arah Kristus, serta menjalankan misi Allah di dalam dunia. Kiranya Tuhan memberkati. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word. Just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus,
trust in Jesus.